Maksudnya? Nggak, Ketawa masalahnya gini Bang Zuma. Maksudnya masalahnya di abad pertama itu tidak ada satupun orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Bang. Jadi nggak ada itu Bang. Berarti Tuhan itu bukan maha suci, maha tinggi. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tapi betul Bang. Iya. Tapi anehnya begitu masuk ke Indonesia ada nama Allah di dalam. Begini Bang, itu kan diterjemahkan tahun berapa Bang? Itu makanya saya tanya. Berarti berdasarkan sejarah. Kenapa kalau bisa kita pakai waktu kan Bang? Kenapa ada bisa nama Tuhan saya dalam kitabmu? Ini karena Allah itu diserap dari bahasa Arab dan itu gelar Bang, bukan nama. Di mana Anda bisa mendapatkan itu, definisi itu? Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu gelar. Sebentar Bang, kalau misalnya abad pertama ada seorang Islam atau Muslim, silakan tunjukkan dulu. Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu di dalam kitab Yahudi. Gak usah pakai. Ini udah kitabnya Yahudi kau bawa. Sementara moderator udah mulai panik. Bukan gini Bang. Bukan panik. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Dari mana kalian merampok kata Allah ini? Dari mana kalian merampok kata Allah yang ada dalam buku ini? Di mana dasarnya kalian mengatakan itu gelar? Apa pijakan Anda mengatakan itu gelar? Bahasa apa yang mendudukkan Allah itu menjadi gelar? Disiplin ilmu apa yang kamu pakai? Ilmu gereja. Kalian kalau bukan penyesat tidak mungkin berbicara kosong seperti itu. Gak mungkin. Anda mengatakan di abad pertama gak ada yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Itu hak prerogatif kami dong mengatakan itu. Sedangkan kalian hanya mengambil kata yang ada di dalam sini, kitabnya agama lain. Ini bukan kitab kalian. Ini kitabnya agama lain, kitabnya Yahudi. Yang kalian ambil terjemahannya, sementara kalian tidak punya hak untuk itu. Parah kan? Parah. Yang kedua, apesnya agama Anda itu, karena Anda tidak punya harga diri. Ketika masuk ke Indonesia yang tadinya teos, harusnya turun di dalam kitab ini menjadi dewa, bukan menjadi Allah, tetapi menjadi dewa. Teos dalam bahasa Indonesia itu dewa. Itu yang sepadan dengan teos, bukan Allah. Allah kemana-mana itu Allah. Dalam bahasa Inggris Allah, dalam bahasa Yunani Allah tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, sedangkan agamamu mengambil kata Allah dari Al-Quran yang tidak memiliki dasar sedikit pun. Silakan Bang, ini temanya orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 31. Silakan. Iya, justru itu saya naik karena itu kan di atas bentuknya pertanyaan. Iya. Dan di mana ada Yesus menyesatkan orang, tidak ada. Di mana ada ayatnya itu? Yang tadi Bang, Matius 24 nomor 4, Yesus minta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Orang-orang ini menyesatkan banyak orang. Nah itu yang kita cari, orang yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa?
Ya, yang bukan Yesus tentunya. Yang menggunakan nama Yesus, tapi dia menyampaikan pengajarannya yang bukan ajaran dari Yesus. Di situ aja kita lihat. Iya, yang datang kepada murid Yesus di abad pertama memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya, yang ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang memberitakan keselamatan yang bukan keselamatan di dalam Yesus, ya pasti itu ajaran sesat. Entah siapa itu, yang penting ajaran yang di luar dari Yesus itu pasti sesat. Itu aja kuncinya. Bukan di luar Yesus, Bang. Orang ini datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka kelompok orang ini kemana-mana menjual nama Yesus Kristus. Mau dia benar kek, mau dia salah kek, mau ajarannya sama kek, yang jelas di luar dari murid Yesus orang Yahudi itu kemudian datang kepada murid Yesus mengatasnamakan Yesus, tetapi sebenarnya mereka ini adalah penyesat. Itu kan konteksnya jelas. Yesus datang di Bukit Zaitun, muridnya duduk. Matius 24 kan? Matius 24 ayat nomor 4 sampai nomor 5. 24 ayat 4 dan 5. Ya, ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, kita baca dulu Bang ya. Iya. Jadi di dalam Matius pasal 24 dari ayat 4 saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, dari kedua ayat ini kan sudah jelas sekali, dan itu sudah pernah terjadi, bro. Ada orang yang mengaku dia adalah Mesias, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Mesias. Dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Mesias. Mengaku aja sebagai Mesias gampang kan? Tetapi yang menjadi standar apakah itu benar Mesias atau bukan, yang jelasnya Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kalau ada orang yang datang lalu ngaku Mesias, nah kita lihat dari ajarannya kan begitu. Anda mencoba itu pasti sesat. Enggak, bukan begitu caranya. Murid Yesus itu Yahudi. Mereka diminta Yesus waspada supaya orang Yahudi ini jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat kepada murid Yesus yang Yahudi ini. Orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu bukan dari golongan mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi murid Yesus di tahun 33 ini? Ngaku-ngaku bertemu Yesus, menerima firman dari Yesus, mendapat pengajaran dari Yesus, mengaku pengikut Yesus, kemana-mana Yesus. Itu siapa? Nah, kira-kira menurutnya Bro Zuma siapa itu? Kami siapa lagi kalau bukan Kristen, siapa lagi? Kan cuma Kristen. Kami kan tidak pernah mengaku kami adalah Mesias. Lah, bukan masalah mengaku. Kami adalah saudara. Kami adalah jangan ke situ dulu. Pengikut Yesus. Jangan di situ dulu. Orang ini mengaku pengikut Yesus. Mereka datang, kalian datang ke suatu tempat. Itu kalian pakai nama siapa? Yesus Kristus kan? Yang kalian bawa, kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini siapa? Yahudi. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, Kristen ini datang memakai nama siapa? Ketika mereka datang kepada murid-murid Yesus yang asli, mereka mengatasnamakan siapa? Paulus misalnya, contoh Paulus bertemu dengan siapa menurut Paulus? Yesus Kristus kan? Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, saya bertemu dengan Yesus Kristus loh. Murid menerima pesan dari gurunya agar waspada kan?
kepada orang-orang yang datang memakai nama Yesus Kristus kan? Artinya orang yang datang menjual ajarannya mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau bukan Kristen lalu siapa, Bang? Oke, begini Bang Zum. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil analisa dari Bang Zum, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan sengaja mempelesetkan ayat itu, khusus kedua ayat itu. Jadi menurut saya dan semua kita yang memiliki pemikiran yang cukup, sudah jelas nih apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita tidak meraba-raba atau nggak perlu menafsir lagi apa maksud Yesus itu, karena di sana penekanannya orang yang memakai nama Yesus bukan hanya semata-mata pengikut Yesus, tetapi memakai dengan nama Yesus dengan mengklaim dirinya dia adalah Mesias itu. Bukan hanya pengikut Yesus seperti yang Bang Zuma sampaikan, tetapi ketika ada orang datang memakai nama Yesus atau memakai ngaku Mesias dan dia mengklaim dirinya dialah Mesias itu loh Bang. Nah itulah penyesat itu. Nah orang Kristen kan tidak mengaku kami tidak mengaku kami Mesias. Kami pengikut Yesus. Itu maksudnya. Gampang sekali ya. Oke. Kalian mengajarkan agama Kristen ini memakai nama siapa? Kami mengajarkan kekristenan itu bukan dengan sesempit itu Bang Jum. Iya enggak, maksud saya Kristen ini menyebar ke seluruh penjuru pakai nama siapa? Nama bom kah atau nama Yesus? Itu dulu. Nama Yesus lah. Nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Memakai namaku dalam arti dan berkata, mengaku diri sebagai Mesias kan? Tidak mesti begitu. Tidak mesti orang itu akulah Yesus, tidak mesti. Nah, orang sesuai dengan ayat itu? Enggak. Itu multitafsir, Bang. Bisa diartikan. Bang Jum, baca dulu ayat 5-nya Bang Jum. Ya. Kita baca dulu, Abang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias. Aku Yesus. Saudara. Artinya begini. Artinya orang itu datang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Bukan begitu Bang. Itu memplesetkan itu namanya. Bukan orang itu datang dan berkata itu Mesias, tetapi orang itu muncul lalu mengklaim dirinya sebagai Mesias supaya dia dianggap sebagai Mesias, dihormati sebagai Mesias. Padahal bukan. Nah itulah penyesat. Oh gitu. Iya dong. Oh jadi kalau dikatakan bahwasanya orang-orang ini yang datang itu adalah harus mengaku Kristus gitu. Itu baru disebut penyesat. Orang itu bukan mengakui Kristus, tetapi orang itu mengakui dirinya Kristus gitu. Orang itu mengaku Kristus. Orang itu mengaku Kristus. Dirinya. Iya, mengakui dirinya. Mengakui dirinya akulah Kristus atau akulah Mesias. Itu orang brengsek. Oh begitu. Iya dong, ayat 5 itu kan jelas Bang Jum. Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Saya ikuti irama Anda. Bukan irama saya Bang, tapi kata Alkitab. Orang banyak itu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut saudara, orang itu mengaku Mesias. Yes, dia mengaku dirinya Mesias, lalu kemudian berkesempatanlah dia untuk menyesatkan banyak orang karena orang yang tidak tahu. Berarti inilah Mesias. Ayo kita ikuti dia, padahal bukan. Baik. Jadi bukan kata saya, bukan irama saya Bang. Makanya tadi saya itu perkataan Alkitab. Silakan Bang. Baik. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku siapa? Makhluk yang mana yang datang kepada Paulus? Banyak yang datang kepada Paulus. Ketika dia ke Damsyik. Itu ketika Paulus ketika di Damsyik, dia mendapat
semacam apa itu ya? Semacam penglihatan. Dia yang datang kepadanya mengaku siapa? Jangan ketawa dulu. Enggak, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yesus. Oke, memakai nama Yesus. Bukan memakai. Sebentar, Bang. Bukan memakai nama Yesus, Bang. Bukan memakai nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari perkataan itu, bro. Dari perkataannya. Sekarang penyesat itu berkata apa? Loh, dari mana Anda tahu bahwa itu penyesat? Enggak, saya tanya dulu kepada saudara. Bang Zuma selalu begini, saya tanya dulu, saudara. Kita santai, Bang. Kita santai, Bang. Kita santai. Kita santai, Bang. Sekarang oke. Silakan. Sekarang Bang Zuma mengatakan suara itu suara penyesat. Ya. Sekarang saya tanya. Sekarang, kalau Bang Zuma mengklaim itu adalah suara penyesat, dari mana Anda mengatakan begitu bahwa itu suara penyesat? Oke, baik ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kita buka. Silakan Anda buka. Yohanes 16. Iya, silakan Anda buka. Ayat berapa? 7, 8 dan seterusnya. Satu perikop atau satu bab boleh Anda tunjukkan. 7 enggak, bagian ayat tertentu lah, jangan satu perikop lama kali kita. Oke. Yohanes 16 perikopnya pekerjaan penghibur. Oke, Bang. Dari ayat berapa kita baca? 7, 8 dan seterusnya. Seterusnya kok banyak sekali. Ya, kalau Anda butuh saya ajarkan, tambahkan lagi dalilnya. Fokusnya di 7 dan 8. Ayat yang Bang Zuma angkat itu yang mana? 7 ayat dan 8 dan baik, seterusnya. Kita baca. Silakan. Ya. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan. Oke. Yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Mana yang betul? Yang datang Yesus atau yang datang Roh Kudus? Oke. Jadi begini, Bang Zum. Ya. Ini namanya menangis tapi mencoba untuk tertawa. Terima kasih. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Aku harus pergi. Jadi setelah aku pergi, siapa yang datang? Aku atau oknum lain? Jawab. Oke, oknum lain atau aku yang datang? Oknum lain atau aku? Silakan. Kalau itu yang dipermasalahkan, lalu tidak memperhatikan konteks dari setiap ayat, maka tadi aku bilang baca dan seterusnya Anda tertawa. Dari mana? Sabar dulu, Bang Zum, sabar dulu. Izinkan saya memberi penjelasan. Silakan. Kalau kita melihat perikop Yohanes tadi yang kita baca, ya sabar dulu dong. Yang datang Yesus atau oknum lain? Sabar dulu dong, biar saya menjelaskan ayatnya. Gak usah cari celah untuk lari. Yang datang yang datang Yesus atau pribadi lain. Yesus yang datang atau pribadi lain. Di atas itu, Bang Zum, Yesus yang datang atau pribadi lain. Di atas itu kan Anda bertanya dengan topik itu, maka kami harus memberi jawab. Saya bertanya supaya jelas. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus sendiri atau oknum lain.
Menurut Makanya diperhatikan ayatnya, Bang. Makanya diperhatikan ayatnya. Mulai sakit. Kedatangan janji Yesus tentang Roh Kudus itu datang menghibur atau memberikan penerangan, memberikan tuntunan bagi setiap orang. Mulai berdarah. Lihat perikopnya, bro. Yang datang setelah Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia, oknum lain ini tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, yang datang Yesus atau oknum lain? Ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus bukan dalam bentuk visi, tetapi dalam bentuk penglihatan. Paulus tidak melihat sosok pribadi, bro. Makanya saya bertanya sama saudara, siapa yang datang kepada Paulus? Anda mengatakan Yesus, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Kalaupun ada yang datang memakai nama aku, itu penyesat. Iya. Kalau Yesus datang kepada Paulus untuk memperlihatkan, menunjukkan kepada Paulus makanya di sini, makanya kuncinya. Tapi kalau masalah kedatangan Roh Kudus di sini sebagai penghibur, makanya kuncinya. Jangan disamakan. Makanya kuncinya yang datang setelah Yesus itu sopo? Siapa yang datang setelah Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia penghibur itu tidak datang. Ya aku pergi dong. Yang datang aku lagi. Bukan. Berarti yang datang kepada Paulus itu penyesat. Masih kuat bertahan. Masih kuat. Masih kuat. Dibuka. Mic-nya dibuka. Masih kuat bertahan. Kalau masih kuat saya naikkan levelnya nih. Kalau masih kuat. Ayo. Ayo. Udah di-mute saudara. Aduh, saya udah di-mute saudara. Oke. Sekarang saya tanya. Aduh, nggak boleh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus, Yesus kah atau oknum lain? Jawab. Bang Jum, makanya saya makanya tadi saya jelaskan tadi. Bang Jum, perhatikan. Bang Jum, udah Anda turun. Saya nggak butuh pembohongan. Aduh, takut ya. Dengan hormat saya minta Anda turun. Takut diberi penjelasan. Dengan hormat saya minta Anda turun. Saya dengan hormat saya minta. Dengan hormat saya minta Anda Muslim. Makasih. Anda nggak bisa. 3 kali saya tanya. 3 kali sudah cukup. Ya. Tidak perlu menang kalah. 3 kali sudah cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa Anda itu mencoba untuk menutupi kebotolan dan kebohongan Anda. Tema saya belum tergoyahkan. Saya belum naik level. Ingat ya. Anda tadi mengatakan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Untungnya Anda itu pembohong. Kalau tidak Anda saya bal-balin di sini. Karena menurut Paulus semua Kristen itu adalah Kristus. Saya sanggup memberikan data itu. Semua Kristen adalah Kristus. Saya bisa memberikan data itu. Saya kantongin data itu. Makanya aku bilang, kalau Anda masih kuat bertahan, saya naikkan levelnya. Tapi ternyata Anda cuman pembual. Anda tidak bisa menghadapi saya berdialog dengan akal sehat, kecuali hanya jurus tipuan. Ngapain orang licik di sini? Gak perlu. Cukup saya perlihatkan kepada khalayak banyak, kamu penipu, kamu pendusta, kamu licik seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Silakan teman, selamat malam. Jangan jadi orang licik kayak tadi. Penipu. Malam. Iya, malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Protestan. Silakan, orang banyak yang memakai nama Yesus itu Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Jadi yang penyesat itu siapa? Muslim. Lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi kayaknya. Saya tanya Anda, apakah Anda pandai bahasa Arab? Ana mahir fil lugatil Arabiyah. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza?
Muhammad orang mati disembah. Udah, Anda turun Bang, Anda turun di bawah. Saya tidak ingin kemudian maki-maki Anda di sini. Anda sudah tua, gak enak kalau saya maki-maki Anda kan ya. Mending Anda turun di bawah. Saudara Refail, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Siap. Katolik Protestan Bang? Katolik. Ya, silakan Bang. Jadi Bang Zuma, siap. Kita ini debat sampai kiamat pun semua orang punya emosi dan semua orang punya pikiran sendiri ya. Pikiran. Tapi Kristen di dalam di dalam mempercayai agamanya tidak pakai akal Bang. Itu masalahnya. Kalau Kristen itu menggunakan akalnya dalam beragama, dalam merangkul dan menganut agamanya, pasti meninggalkan Kristen. Saya yakin itu. Kenapa Anda katakan itu? Karena tidak masuk akal Tuhan dibunuh manusia. Ya, itu karena memang tujuannya bukan bukan Tuhan dibunuh manusia, kemanusiaan itu dibunuh oleh manusia. Lah, berarti yang menebus kalian ini manusia dong, bukan Tuhan. Ya, kan firman yang menjadi manusia, tetapi dalam diri manusia firman menjadi manusia. Firman menjadi matahari. Bedanya? Kuasa Tuhan telah membentuk satu daging di mana di dalam ada manusia dan firman-Nya. Lah, yang lainnya apa bedanya? Yang lain saya dengan kamu tidak ada firman, kita hanya manusia. Kata siapa? Yesus mengatakan Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tunggu dulu. Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya benar. Saya dan Yesus sama. Apa yang Anda ingin tontonkan di situ? Yohanes 6 kenapa? Begini, kita debat gimana pun juga, yang kita ikut adalah Yesus yang turun dari sorga. Kamu kalau ikut Yesus yang turun dari surga, kamu tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Yesus yang turun dari surga itu yang menurut saudara itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Kalau yang Anda katakan iblis yang turun dari surga yang Anda ikuti, itu juga betul. Yang Anda ikuti adalah iblis dari surga, betul memang. Iblis itu memakai nama Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku, Kristus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang Anda ambil ayat adalah di sini 24. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini apa orang apa? Kanaan. Ini bukan orang Israel ini. Ini ya, bangsa di luar Israel. Memang betul. Dan karena imannya dia diselamatkan. Kata siapa? Iya. Kata siapa imannya diselamatkan? Karena imannya dia disembuhkan. Hai ibu. Besar imanmu. Besarlah imanmu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang kau kehendaki? Apa yang dikehendaki ibu itu? Apa yang dikehendaki ibu itu? Anaknya sembuh. Sembuh tok. Berubah nggak dia menjadi domba? Berubah nggak orang itu menjadi domba? Ya, itu domba itu bahasa kiasan. Kena zumba. Saudara, domba itu hiasan untuk Bani Yakub, bukan di luar Bani Yakub. Itu menurut Anda. Yeremia 50 nomor 17. Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah keturunan domba. Anjing kau cuma congor di luar daripada Bani Yakub itu disebut anjing. Oke? Di luar daripada Bani Israel itu disebut anjing. Anda tahu ya, sejarah orang Kanaan itu orang yang membakar anaknya bayi mau kemanapun
Mau Karena kemanapun, Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu. Memang lu anjing, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Nah, itu betul. Maka wanita Kanaan itu tidak bisa menjadi domba. Tidak bisa, dia tetap anjing. Bahkan kalau Anda baca kitab Wahyu nomor 9, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi itu disebut jemaat iblis. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Lihat ini. Dalam perjanjian lama apa kata Yeremia? Dia berfirman, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini perjanjian lama. Itu Kemudian betul. dalam perjanjian lama Tuhan Itu benar sekali. Itu benar sekali. Itu benar Makanya sekali. Yesus turun. Itu benar sekali. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan aliteng. Gak ada hubungannya dengan aliteng. Yang dimaksud Yesus itu ada di dalam kitabnya Yesus sendiri, pengakuan Yesus, kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Paham itu ya? Nah, jadi kembali kepada tema. Cuma Sabar dulu, Bang. kamu datang. Kemana saya harus datang? Kemana saya harus pergi? Kemana saya harus pergi? Zuma, Saya nggak pernah takut sama kalian. Zuma, Saya nggak pernah takut sama kalian. Nggak pernah takut. Bagi saya kalian tidak. di sini, apa kata? Bukan- Katanya Injil di sini. Aku akan mengatakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak di situ? Ada nggak? Telah kuadakan kepada nenek moyang mereka. Makanya jawaban tadi perjanjian baru itu Aku akan perjanjian baruku adalah baca nomor 33-nya. Iya, memang Perjanjian benar. barunya apa? Apa perjanjian barunya di situ? Perjanjian baru Nah, nomor 33 kau baca. Nomor 33 kau baca. Apa bacanya di situ? bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. pada Melainkan. waktu aku memegang tangan mereka. Melainkan apa? Islam set. Melainkan apa? Perjanjianku. Bentar, mana ini? Bentar. Nomor 33-nya apa? Aku Iya, akan benar. Apa perjanjian nomor 33-nya apa bunyinya? Tetapi perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam batin mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka. Apa yang ditanamkan sebagai perjanjian baru di situ? Iya, Taurat. Taurat. Berarti Maka kata Taurat Yesus, berarti Taurat itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, perjanjian lama, tapi di sini dikatakan perjanjian baru. Iya, benar. Taurat itu adalah perjanjian baru. Orang Kristen penyamar, orang Kristen penyesat inilah yang melantik kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama supaya mereka bisa menjual surat-surat Paulus yang Paulus terima dari Sibilisis. Halilintar. Kamu ditampar Bibelnya Yahudi. Sebelum Anda membuka data, pelajari dulu. Karena Bang Suma lebih dulu belajar Bible daripada kalian. Gitu saudara ya. Jadi perjanjian baru Tuhan kepada Yahudi itu adalah Taurat. Jadi konsep Kristen mengatakan bahwa Taurat itu perjanjian lama, itu bullshit. Itu penipuan, penyesat. Hanya penyesat yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Siapa itu? Aliteng. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang menyesatkan itu adalah mereka yang menjual nama Yesus siang dan malam ke seluruh bangsa. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak. Dan kelompok yang menggunakan nama Yesus kemana-mana itu hanya aliteng, tidak ada yang lain. Kami memakai nama Nabi Muhammad, Hindu, Krishna, Muhammad Buddha, Siddhartha Gautama dan seterusnya. Ya. Oke. Gimana pun juga Muhammad itu dari bawah, Zuma. Yesus itu dari atas. Satu-satunya kemudian yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu hanya kalian Kristen, tak ada yang lain.
Bang Zuma, Iya dong. Bang Zuma. Sampai bila Bang Zuma? Nah, lalu yang menggunakan nama Yesus Kristus kemana-mana siapa selain Kristen? Ada nggak? Tidak ada Bang Zuma. Nah, Itu berarti hanya Kristen pikiran aja kan? Anda. Berarti Kristen aja kan? Itu hanya pikiran Anda, Yesus Bang Zuma. enggak, itu dalil Matius 24 Bang Zuma. nomor 4 nomor 5. Waspadalah, ingat ketika Yesus mengajar tidak ada orang Kristen muridnya. Murid Yesus itu semuanya orang Yahudi. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa dari luar Yahudi? Kutanya samamu, siapa dari luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Siapa? Siapa dari luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus dari luar Yahudi maksudnya? Maksudnya? Kok bertanya lagi? Siapa Maksudnya di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Siapa? Siapa di luar Yahudi mau memakai nama Yesus Kristus? Kristen itu datang semua dari Yahudi. Udah Kristen. Dah. Terima kasih. Benar nggak? Apa? Kristen mula-mula itu semuanya dari Yahudi, murid Yesus itu. Anda Paulus juga ada dari Yahudi. mengatakan Kristen mula-mula dari Yahudi itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen berasal dari murid, berarti itulah murid yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Menggenapi Matius 24 nomor 23, 24, 25, nomor 26. Selesai kita kan? Tidak begitu Bang Zuma. Apanya lagi? Kristen juga. Apalagi? Di dalam Kristen juga ada orang yang menyesatkan. Apa? Tapi bukan Bukan begitu. Enggak, salah. Bukan Orang artinya banyak. gereja itu. Ini ucapan Yesusnya datang kepada Yesus, kepada muridnya. Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus. Bang Zuma mau diskusi apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Yang datang memakai nama Yesus Kristus kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu kan cuman kalian. Saudara Ustadz Santri kalau mau diskusi buka kamera bang. Buka kamera kalau mau diskusi bang. Oke, Buka baik, kameranya. Syukran saudara Afan. Dah ya. Kalau Anda tidak merasa penyesat, silakan carikan saya kelompok di luar kelompok kalian yang ke seluruh dunia menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Silakan cari. Kalau ada selain kalian, Anda tidak akan temukan. Oke Bang Zuma. Oke juga. Ya, jadi ini Abang Zuma lihat dulu baik-baik. Abang Zuma Apa yang- perhatikan di sini. apa ini yang adalah saya harus siapa nih lihat? Bang Zuma? Itu saya. Ini Bang. Siapa Itu ini? Itu saya. Kenapa? Kenapa, Ya Bang? udah Bang Zuma nggak boleh. Nggak Hah? boleh. Kenapa? Jelek-jelek begitu. Saya mandi 3 kali minimal. Minimal saya mandi itu 2 kali dalam sehari. Ayo. Berarti saya ganti sempak minimal 3 kali sehari. Ada yang disembah olehmu. Biar jelek, yang penting rajin ganti sempak. Selamat malam, saudara James Bond, Rumah Pea, Revi. Ketemu lagi teman. Ketemu lagi deh. Iya. Suaranya udah bagus gak? Kekecilan lagi nanti. Aduh, apa? Suaranya kadang kecil suaranya bang. Iya memang. Ya udah syahadat belum? Kenapa? Udah syahadat belum? Ya jar kita tuh udah.
Suaranya kecil sekali abang ini, suaranya selalu gangguan suara. Ya, agak terganggu sih ya bang. Ya nggak bisa dengar baik. Di bawah mendengar nggak teman-teman di bawah? Suaranya nggak kedengaran abangku, nggak kedengaran. Iya nggak apa-apa, bentar aja bang. Kecil nih, orang banyak yang mana itu orang banyak yang ada dong orang yang disesatkan. Yesus mengatakan Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Cuman ini caption orang banyak yang disesatkan Kristus, salah. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang, dan ada orang yang disesatkan juga memakai Kristus palsu ini kemana-mana gitu. Kena dua-duanya bang. Jangan seperti itu, kalimatnya itu loh nggak cocok. Siapa orang banyak yang disesatkan Kristus, itu pertanyaan. Tadi kamu bilang penyesat berarti bukan yang asli. Ada Kristus yang menyesatkan, yaitu yang palsu. Makanya tambahi itu aja ya, tambahi ya. Orang banyak yang disesatkan Kristus. Tambahi, oke. Kalau bisa membuat saudara senang, kita ganti. Bukan, ini HP-nya pernah jatuh, bukan masalah macam disengaja, tidak. Gini, ku ikuti maumu kawan. Orang banyak korban Kristus palsu, gitu. Gak apa-apa. Salah lagi. Nah, sekarang orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu yang mana? Yang kamu bilang itu lah. Nah, bacaan tadi kan, bahwasanya ada waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus? Itu tadi ada yang palsu. Berarti kalau ada yang palsu, ada yang asli. Nah, sekarang siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus ini? Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus? Ya, bisa salah satu cuma lah. Saya nggak pakai nama Yesus Kristus, enggak. Saya memakai nama Nabi Muhammad. Kalau saya yang datang kepada murid Yesus, kan itu Yesus berbicara dengan muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid bertanya, guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Gitu. Kenapa YouTube-nya? YouTube-nya kenapa? Tunggu ya, tunggu.
Katanya bermasalah YouTube-nya. Iya, kecil-kecil suara aku katanya. Bang Jum, Iya. katanya suara aku kecil. Sabar Bang, sabar. Itu. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kan cuman Kristen. Yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi kan cuman Kristen, Bang. Nggak ada yang lain. Jadi orang Yahudi harus mewaspadai ya orang Kristen, karena hanya orang Kristen lah yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, dan memang yang kontak langsung dengan Yahudi kan cuman Kristen, bukan kelompok lain. Yang datang kepada Yahudi ya Kristen. Dari mana kau tahu? Ada pada zaman itu udah ada Kristen. Jadi siapa yang datang kepada orang Yahudi kalau bukan Kristen? Paulus. Ya, mereka disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi mengatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti Paulus ini Kristen. Apa? Paulus ini Kristen berarti. Dari mana kau tahu itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa di sana tertulis? Orang-orang Yahudi berteriak bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Baca dalilnya, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Mana dia berkata Paulus bahwasanya dia adalah seorang Kristen? Di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu perkataan Paulus gitu. Bukan perkataan Paulus. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kan? Terus di Lukas menceritakan bahwa Paulus ketika dia di Antioquia, Paulus itu dengan murid-muridnya disebut Kristen. Nah, berarti saat itu sudah ada Kristen. Berarti orang banyak yang dimaksud di situ ya Kristen, siapa lagi? Yang datang berkontak, yang datang berhubungan langsung dengan murid Yesus itu adalah Kristen. Berarti orang banyak yang menggunakan nama Yesus Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi? Kita mau nuduh Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, Islam apalagi? Siapa yang bilang bahwasannya saya Kristen di ayat tadi? Lukas, asisten Paulus. Lukas sendiri yang menyatakan itu. Lukas yang mengatakan itu. Lukas. Iya. Dikatakan bahwasannya yang benar-benar juga menjadi Kristen ada di situ gitu. Paulus dikatakan di sana, Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Tokoh dari Kristen. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu ketika dia kembali mengajarkan agama makan babi, tidak bersunat, kembali ke Yerusalem, Paulusnya itu bertobat. Paulus ketika dia kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Anda. Baca Kisah Para Rasul 21.
Mana kita agama itu agama makan babi. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi. Baca. Baca bang, baca ini ada di sini bang, ada di sini. Sudah. Berarti kenapa Paulus kemudian bertobat? Kalau dia yakin ajaran makan babi itu benar, ajaran tidak bersunat itu benar, kenapa dia bertobat? Bertobat karena dia tidak mengikuti itu tadi ajaran Kristus. Ya itu dia bertobat di situ. Dia bertobat. Dia bertobat. Dia mentahirkan diri dan dia mempersembahkan kurban. Gara-gara dia sudah mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk makan babi dan tidak bersunat. Dia bertobat dari ajaran itu. Baca itu bang. Itu bukan inti. Kenapa bukan inti? Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran makan babi. Nah, bukan itu. Paulus bertobat karena menganiaya yang bukan salah. Tidak ada itu, nggak ada. Dia bertobat dari mengajarkan orang nggak bersunat. Baca. Dan dia bertobat karena mengajarkan orang makan babi. Tuh, tidak ada tuh. Capek kamu membahas Alkitab. Alkitab itu udah berapa kali di konsili. Orang Kristen menjadi Kristen itu bukan karena dia paham ini. Mereka menjadi Kristen karena doktrin, dogma dari orang tua, bukan dari karena paham ini. Dulu kau tuh, kalau kamu ngerti, udah berapa kali konsili? Konsili umat Katolik udah berapa puluh kali? Konsilinya umat Katolik? Iya. Kalau perlu konsili lagi dia. Udah sering konsili dan konsili terakhir itu menetapkan firman menjadi Tuhan. Apa fungsinya konsili? Konsili itu fungsinya untuk menetapkan sebuah dogma atau doktrin dalam sebuah agama. Itu Yesusnya tadi bukan Tuhan, berubah menjadi Tuhan di abad keempat, tahun 325 Masehi. Itu konsili Nikia. Dia tetapkan Yesus menjadi Tuhan di konsili tersebut. Terima kan? Dapat. Iya, Yesus itu Tuhan yang dilantik melalui konsili. Kalau tidak dapat, apa pun mau iya, sasaran saya adalah mereka yang masih menggunakan akal sehat. Akal sehat itu dipakai orang-orang Kristen. Akal sehat tidak dipakai. Justru dipakai lah akal sehat makanya. Kalau dipakai, kenapa bertuhan kepada Tuhan yang dilantik oleh Paulus? Gimana Paulus? Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Akhir melantik. Yes. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu dalilnya. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang mati dan orang-orang yang hidup. Dilantik dia. Tuhan kok dilantik bang? Orang Yahudi itu sudah punya Tuhan, ngapain lagi lantik anak orang?
Katanya berakal. Ya, kenapa Tuhan yang dilantik yang dituhankan? Gimana dilantik? Yohanes 4, Roma 14 nomor 9. Tempat. Roma 14. Tempatnya di mana? Roma 14 nomor 9. Iya, itu tertulis tempatnya di mana? Harus Di Kristen lah. Di Kristen. Di mana lagi tempatnya Tuhan dilantik? contoh gini loh, contoh gini. Disebut contoh gini di Jakarta. Di Roma. Karena surat Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Tertulis tidak tempatnya itu di ayat tadi. Tertulis. Di mana coba? Buka. Roma 1 nomor 7. Saya sudah bacakan Roma 1 nomor 7. Tertulis di situ. Gimana cerita? Anda minta di mana tempatnya? Saya tunjukkan dalilnya. Terus kemudian Petrus mengatakan Yesus orang yang disalib itu juga dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Petrus yang mengatakan itu. Petrus mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi melantik orang yang disalib itu untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Yahudi semuanya harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Gak usah kau bahas. Ada dalilnya, Bung Ali kan bertanya, jadi saya kasih tunjuk dalil. Saya kasih dalil, Anda bertanya di mana, saya kasih dalil. Petrus menjelaskan bahwa orang yang disalib itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Untuk siapa Tuhan itu dilantik? Untuk angkatan jahat. Sama seperti dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 27, nomor ayat 27 dan ayat 30. Karena mereka tidak beriman, maka aku jadikan iblis itu sebagai sembahan-sembahan mereka. Nah, orang yang tidak beriman kepada Yesus malah ingin membunuh Yesus, maka Tuhan mengatakan, Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu bahwa oknum yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi barang siapa yang percaya kepada penyaliban, berarti dia adalah angkatan jahat. Di mana dikatakan? Saya tidak menambahi, Bang. Saya tidak menambahi. Makanya orang yang menyalibkan itu bertanya kepada Petrus di data nomor 40-nya. Apa kata mereka? Lalu apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Bertobatlah dan segeralah menyelamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Nah, baca nomor 40-nya, Bang. Angkatan jahat itu yang menyalib Yesus dan yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Orang-orang Farisi ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, berikanlah tanda kepada kami." Yesus menjawab, "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa?
tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Kristen adalah angkatan jahat berdasarkan dalil itu. Paulus seorang Farisi kan, Bang? Paulus seorang Farisi kan? Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku, aku adalah Ibrani asli dari garis Farisi, disunat pada hari ke-8. Aku dari Benyamin. Itu Paulus mengatakan. Yesus mengatakan orang Farisi adalah angkatan jahat. Paulus adalah orang Farisi. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Itu dalil, Bang, dalil. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Orang yang percaya kebangkitan itu orang dari angkatan jahat gitu. Iya, Yesus yang mengatakan itu. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12. Sekarang saatnya penghakiman akan dunia. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang berarti abad pertama. Saat itu juga dia katakan sekarang penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Sekarang juga penguasa dunia. Ketika ada yang keluar dari kubur, oknum itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Hayo. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Siapa yang diberi angkatan jahat? Kebangkitan pada hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga ini mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia, di surga, di dunia. Ini siapa ini? Kata Yesus, iblis. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Berarti siapa yang menjadi murid orang yang keluar dari kubur ini adalah murid Sibilis Isis, penguasa dunia. Makanya, Bang, coba Anda lihat. Anda makan babi, Anda makan anjing, Anda makan kera, makan monyet, makan kecoa, makan tikus, makan semua. Anda makan. Siapa yang mengajarkan makan seluruh binatang? Yang mengajarkan memakan seluruh binatang, makanan dihalalkan itu siapa? Iblis kan? Iblis kan, Bang? Di Taman Eden yang mengajarkan kepada Adam untuk makan seluruhnya itu siapa? Iblis. Ketika Tuhan datang mengajarkan jangan kau makan ini, iblis datang, makan aja gak apa-apa. Ketika kemudian Tuhan datang kepada Musa, jangan makan babi, iblisnya datang, ngapain iblisnya? Makan babi atau jangan makan babi? Ayo, Bang. Ketika ada perintah jangan makan ini, iblisnya datang mengganggu, iblisnya mengajarkan makan atau jangan makan? Pasti disuruhnya makan. Itu kerjaan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 nomor 28, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam laki dan perempuan anak keturunannya diberkati. Tidak ada Adam dan keturunannya itu dikutuk. Tak ada. Tidak ada mewariskan dosa. Yang dikutuk iblis. Ya udah, silakan Anda jawab. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kami kemana-mana, Islam masuk ke Indonesia memakai nama Nabi Muhammad. Hindu memakai nama Krishna, Brahma, Shiva. Buddha Siddhartha Gautama. Kristen memakai nama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saudara Evan. Ayo, aku balik lagi Bang. Aku minta maaf tadi aku mau nanya sama Bapak ini. Bapak udah berapa lama Nasrani, Pak? Katolik dia, kalau nggak salah. Oh, Katolik. Katolik, Bapak Katolik. Udah berapa lama? Sudah berapa lama Bapak Katolik? Sebelumnya saya tidak mau membedakan Protestan atau Kristen Katolik. Bagi saya sama. Namun saya juga Katolik dari lahir. Pak, begini aja Pak, nggak usah berbantah Pak, saling bantah-bantahan di sini. Mendingan balik dulu, baca Alkitabnya dulu. Kalau udah paham, terus Bapak balik ke sini. Susah Pak, mau ngomong dengan Bapak nggak ngerti. Depan gini. Kalau baca Alkitab itu tetap kita baca. Dengar kan? Nggak jelas Pak. Tadi belum mau. Udah kecampak dia. Udah kecampak. Turun dia ya. Oke, Saudara Ngonwai, selamat malam. Suara Anda kecil, abangku. Abang James Bond suaranya kecil, menderita orang mendengarnya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam James Bond. Iya. James. Kau tidak bisa memperkuatkan apa yang diceritakan Bang Juma. Yang dibacakan kitab kau bantah. Ideologi kau nggak laku itu, Jos. Apa? Jadi baiknya kau sadari aja bahasa tadi, Tuhan yang melantik Tuhan. Itu aja kau pikirkan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Jun. Waalaikumsalam. Tuhan melantik Tuhan. Ya, Dinda Saudara Evan tadi mana ya? Oh, turun lagi ya. Halo Saudara Eldo. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam Bang, buka karemanya Bang. Dibuka kameranya. Lagi golek-golek Bang. Buka nggak? Golek-golek. Iya. Nggak usah ya. Aku cuma mau tanya temanya aja boleh? Silakan. Boleh. Orang banyak korban Kristus palsu. Iya. Masuk dari temanya bagaimana? Kristus palsu. Siapa Kristus palsu ini Bang? Saya tanya. Kristus palsu itu yang bukan Yesus anak Maria. Yang bukan Yesus anak Maria. Iya, betul. Itu abang ambil bukan Yesus anak Maria itu dari mana itu abang ambil? Matius 24 nomor 4, nomor 5, sampai nomor 31. Matius 24. Iya, nomor 4, nomor 5 aja dulu. Buka kameranya Bang. Oh, saya buka kamera ya Bang ya? Iya. Tapi kalau saya buka kamera, saya izin abang bukakan ayatnya ya Bang ya? Bisa ya? Dibaca aja Bang di situ Bang. Janganlah Bang, kan abang yang punya room. Biar masalahnya kecil. Kutunjukkan pun kecil, nggak bisa dibaca ini. Iya, kan ada handphone satu lagi Bang, kan bisa besar ya. Bisa nggak? Dibuka aja kameranya Bang, emang kenapa? Oke, undang saya membuka, cuman saya minta tolong sama abang, tolong nanti tunjukin ya Bang ayatnya ya, yang menyatakan Yesus itu palsu ya Bang ya. Kristus palsu ya. Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada penyesat datang memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti kalau digabung, penyesat itu mengaku Yesus Kristus.
mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada banyak orang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka ini penyesat. Benar atau tidak itu menurut Abang? Ya benar lah. Karena memang terbukti banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus, yaitu Kristen. Siapa lagi? Begitu ya. Lalu siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Saya menanya keimanan Abang bisa nggak? Bisa. Abang mengimani Yesus Kristus nggak dalam keimanan Abang itu? Kami mengimani Isa Al-Masih, Bang. Isa Al-Masih berarti Tuhannya beda ya? Tuhan kita, iya beda, pasti beda. Beda ya? Iya. Tidak sama. Ya? Tidak sama dong. Tidak, saya mau tanya, tidak sama ya Tuhannya ya? Tidak sama. Ya? Anda kan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur yang Anda tuhankan. Mau mengatakan saya menuhankan makhluk. Mau saya mau menuhankan pohon, mau menuhankan beda, apa? Bang. Beda, Bang. Beda ya? Beda dong. Untuk apa ini? Untuk apa, Bang? Oke. Seperti ini. Pertanyaan bagus. Karena kami ini adalah sasaran daripada misionaris kristenisasi. Siapa misionarisnya, Bang? Di mana misionarisnya? Orang Kristen itu punya amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa. Kita mau bicara tentang kebenaran dari kitab atau mau bicara tentang yang bagaimana? Lah, Anda bertanya, kenapa Anda bahas ini? Karena Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Kami nggak mau. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enak aja, emang lu siapa? Bro, dengarkan dulu. Lah, Anda kan bertanya. Anda buat tema kan ini tema yang di atas ini. Iya. Kami nggak mau disesatkan. Anda yang buat kan tema kan? Anda yang buat tema kan? Iya, saya. Terus? Anda menyatakan Kristus palsu. Anda tahu nggak Kristus itu siapa bagi saya? Iya, siapa bagi Anda? Tuhan kan? Tuhan saya. Kenapa Anda menyatakan itu palsu? Sementara Anda menyatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, beda. Ya memang beda. Maksud Anda tema Anda apa? Supaya umat Islam tidak menjadi murtad. Supaya umat Islam tidak jadi Kristen kayak ente yang menyembah makhluk kuburan, paham? Supaya umat Islam itu tidak dibodohi kayak ente nyembah makhluk kuburan, Bang. Makanya ini harus dibahas. Oke? Ya udah. Kalau yang sudah yang begitu saya tanya, Anda mengimani Kristus atau tidak? Tidak. Makanya saya membahas ini supaya umat Islam. Ini Anda buat tema ini untuk apa? Supaya manusia tahu bahwa ada penyesat ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Dari mana? Matius 24. Dari mana Anda tahu bahwasanya Yesus Kristus itu penyesat, sementara bagi saya dia tidak penyesat? Bukan Yesus Kristus yang penyesat di sini, tapi orang banyak yang memakai temamu. Orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan. Ayo. Belanda, Portugis masuk ke Nusantara ini memakai nama siapa? Nama siapa yang mereka jual? Bisu saya diskusi dengan orang bisu. Ini moderator aneh-aneh juga emang. Kita Indonesia jangan mute, kita Indonesia jangan bawa negara asing. Enggak, saya tanya samamu, pembawa agamamu ke sini kan penjajah. Penjajah ketika datang ke Indonesia menjual nama siapa? Ayo. Jangan bawa negara-negara luar. Enggak. Saya katakan penjajah yang datang ke Nusantara ini ketika mengajarkan agamamu ini yang sekarang ini, dia pakai nama siapa yang dijual? Nama siapa yang dijual? Nama Yesus Kristus kan? Jangan bawa penjajah, kita tinggal di Indonesia. Namanya sekarang yang dibawa itu namanya siapa? Namanya siapa? Penjajah datang ke Indonesia bawa ini pakai nama siapa?
Sekarang yang kita bawa keimanan, bukan bawa yang kayak gitu. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Kalau yang itu yang mau kau bahas, yang bawa kitab itu siapa yang bawa? Kitab saya tidak dibawa oleh orang-orang yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Sedangkan penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Kitabnya berasal dari Tidak ada, kitab saya ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus, dongok. Makanya jangan bodoh, bang. Abangku, makanya jangan bodoh. Sesuai dengan. Makanya jangan bodoh, abang, jangan bodoh. Sesuai dengan Matius 24 ayat 11. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 ayat 11 sesuai. Udah. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu yang ada dalam kitab saya. Nabi palsu tersebut. Nabi palsu itu datang. Tunggu. Nabi palsu itu memakai nama Yesus Kristus. Paham? Nabi palsu itu datang kepada murid-murid Yesus. Saya tidak mengaku nabi. Saya tidak mengaku nabi. Yang penyesat itu yang datang memakai nama Yesus Kristus dan mereka bukan Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi. Gitu. Paham ya? Jadi penyesat itu yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus Kristus dan itu hanyalah Kristen, tak ada yang lain. Cuma Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus dan itu adalah Kristen. Hanya Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus. Itu pasti itu. Oke. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tuhan saya sudah demikian dalam Matius 24 ayat 11. Ayat 11-nya itu jelas nabi palsu itu muncul dan datang kepada orang-orang Yahudi. Nabi palsunya di abad pertama. Nabi palsunya di abad pertama. Tahu, tidak ada abadnya. Itu untuk selamanya. Anda baca enggak? Di situ datang nabi palsunya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun pada saat itu. Ketahuan kan? Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Ayo. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku ketemu Yesus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun itu siapa? Banyak nabi palsu akan banyak. Datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Itu dinyatakan Tuhan Yesus Kristus. Datang di abad pertama. Akan kekal sampai selama-lamanya. Datang di abad pertama. Dalilnya jelas. Nomor 4-nya kamu baca. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan itu ada di abad pertama. Adanya di abad pertama. Tidak berani jawab kan? Dasar kau penyesat.
Abad pertama itulah nabi palsunya datang. Nabi palsunya datang di abad pertama, datang kepada murid yang asli. Dalilnya jelas, Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel mendapatkan pengajaran dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Yang datang kepada murid Yesus abad pertama itu siapa? Dia inilah penyesat. Siapa yang datang di abad pertama? Tuhan Yesus Kristus dalam Siapa yang datang kepada abad pertama kepada murid Yesus? Ia mengaku-ngaku bertemu Kristus di padang gurun. Itulah dia penyesatnya. Penyesatnya datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus, tapi dia bukan Yahudi. Itulah kamu. Itulah Kristen. Itulah yang membawa agamamu yang pertama kali, yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara ini. Itulah penyesatnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus dikatakan, Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Lihat kembali lagi siapa-siapa saja penyesat-penyesat itu yang dikatakan penyesat itu datang di abad pertama. Penyesat itu bermujizat pakai nama Yesus. Penyesat itu mengusir setan pakai nama Yesus. Penyesat itu mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu hanya Anda, hanya Kristen. Hanya Kristen yang kemana-mana memakai nama Yesus, menjual pakai nama Yesus, menjajah pakai nama Yesus, merampok pakai nama Yesus. Hanya Kristen menyebar ke Indonesia pakai nama Yesus melalui penjajah. Hanya agamamu yang disebarkan pakai nama Yesus. Itulah kamu, agama yang dibawa penjajah. Penjajah masuk ke Nusantara ini pakai nama Yesus. Itulah kamu. Keturunannya kamu itu adalah budak-budak penjajah yang ikut agama penjajah. Nenek buyutmu itu tadinya adalah budak penjajah. Makanya kamu turunannya jadi ikut agama penjajah. Sakit. Kasihan deh loh. Udah kau turun.